Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beramal baik tidak menaati pemborosan Tuhan tidak merupakan kewajiban kemarin. Untuk itu, kepada manusia menunaikan kewajibannya untuk menafkahkan kepada kepada hamba yang membutuhkan. Disampaikan dengan hormat kepada para donatur Yayasan Masjid Al-Barokah pada tanggal 7 Desember 2022 telah memulai pembangunan kantor PPI dan melakukan perbaikan masjid lantai 2. Adapun material yang dibutuhkan antara lain yang pertama yaitu keramik, lantai dan dinding, cat tembok, semen dan pasir, kusen aluminium dan kaca dan lain. Bagi para jemaah yang berkenan mengumpulkan bagian dana para guru dan juga teman-teman yaitu kepada Bapak Doni, Bapak Iman atau melalui kantor Bapak kami dengan nomor rekening 721613076 atas perhatiannya disampaikan kepada beliau oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengajian pemberitahuan kepada anak-anak yang berada di lantai atas. Sekali lagi perhatian kepada anak-anak yang berada di lantai atas, kami mohon untuk tenang. Yang terakhir, selaku imam dan ketua pada acara ini yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Abdul Ghani Rohul Kabul, selaku Ustaz
demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أقمت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azza wa jalla wa ala fatiris samawati wal ard wa khalaqal jinna wal insa ay ya'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimus sirri wasyahadah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa, arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi walladzina salaku bi syari'atihi ila yaumi liqa'i. Amma ba'd, ayyuhal hadirunal kiram, usi binafsi wa ilaikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dapat kita gunakan untuk menunaikan ibadah, khususnya ibadah Jumat hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita jalani, semua yang kita kerjakan dibarengi ridho dari Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini kami ingin mengetengahkan satu hadis yang diceritakan oleh Abi Umamah, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa attu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusakum wa atiu ma amarakum tadkhulunal jannata bisalam. Al hadits rawahul Hakim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ittaqullah, takutlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ittaqullah selalu kita dengar, bahkan merupakan rukun khutbah saat Jum'ah. Namun yang perlu kita kaji ulang, takwa kepada Allah tidak hanya sebatas kita berada di masjid. Takwa kepada Allah tidak sebatas kita berada di atas sajadah. Tapi definisi takwa Allah, semua perintah kita kerjakan, semua larangan kita tinggal. Pertanyaannya, mengapa kita umat manusia yang diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin dari sperma kok diperintah takwa oleh Allah? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alasan pertama menurut kitab Taisirul Khalaq,
Karena manusia dijadikan oleh Allah dari sperma dalam bentuk yang hina, agar supaya menjadi mulia, dekatlah kamu sekalian kepada Allah, kerjakan perintah dan tinggal larangan. Nah, dengan demikian kalau manusia muslim yang sudah ngaku bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah zat yang maha ahad, maka sudah sepatutnya harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh beda. Falsafah negara kita Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau menjadi bangsa Indonesia kemudian mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah keyakinannya, maka dituntut dan dipaksa oleh bangsa, oleh keyakinannya dengan bukti dan kenyataan. Karena Tuhannya Esa, maka apa yang diperintahkan oleh Tuhannya harus diikuti dan harus dikerjakan. Demikian pula kita, kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita dituntut untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita bersama. Sehingga hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kalimat takwa Allah memasyarakat pada diri kita, pada keluarga kita, pada bangsa kita yang mayoritas muslim ini, maka insya Allah Indonesia akan menjadi aman, Indonesia akan menjadi damai, Indonesia pun akan menjadi tenang. Tegas Allah di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila bangsa Indonesia yang muslim saja betul-betul takwa kepada Allah, perintah Allah dikerjakan di mana saja dan kapan saja berada, tidak pandang situasi dan tidak panjang waktu, beriman kepada Allah, kemudian dikerjakan apa yang menjadi kewajibannya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Indonesia akan menjadi berkah, Indonesia akan menjadi aman. Walaupun toh ada petugas keamanan, tidak akan ribut disebabkan bangsanya sudah yakin dan keamanan dijamin oleh Allah karena ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun kalau sebaliknya, pengakuannya hanya di bibir, ngaku ketuhanan yang Maha Esa tapi narkoba terus jalan, ngaku bertuhan kepada Allah yang wahid, akan tetapi minuman keras selalu ditenggak, penipuan, kejahatan dan sebagainya, tidak mustahil Allah akan menurunkan fakta yang harus kita jadikan pemikiran dan harus kita jadikan analisa demi penguat keimanan kita masing-masing dan koreksi diri kita masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, wasallu khamsakum, tepati, konsistenlah dengan perintah Allah yang berupa sholat 5 waktu. Jadi sangat salah dan sangat keliru kalau sudah ngaku muslim kemudian tidak mengerjakan perintah Allah yang berupa sholat, maka kemuslimannya dan keislamannya perlu ditanyakan. Yang bertanya bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hal ini kita sering baca hadisnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala besok as-shalah. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila sholat kita bagus, apabila sholat kita kontinu, maka semua amalan kita insya Allah dijamin kebagusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita lupa, kalau kita sengaja melupakan atau sengaja kita tidak mengerjakan dengan dalih-dalih apapun,
Kadangkala saya belum suci, saya masih kotor, ngapain aku masuk masjid? Saya masih kotor, saya masih belum suci, ngapain aku gelar sajadah untuk sholat? Inilah satu dugaan dan persangkaan yang sangat keliru menurut pandangan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia pasti banyak dosa, semua kita pasti banyak khilaf dan keliru, lebih-lebih dosa kepada Allah. Akan tetapi kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah, setiap manusia pasti punya salah dan keliru serta dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, orang yang keliru, orang yang kotor, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah seluruhnya selama mau bertaubat dan kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh sahabat, tabi'in sampai para ulama kita warasatul anbiya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa'atu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusakum. Saat kita diberi rezeki oleh Allah, kebetulan kita menjadi seorang kaya, kebetulan kita menjadi seorang milioner, punya pabrik, punya perusahaan dan sebagainya. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak semata-mata milik kita sendiri, akan tetapi di dalamnya ada bagian-bagian orang lain. Sebagaimana yang diumumkan oleh takmir tadi, takmir yang merupakan kepercayaan kita pada saat ini, yang kita bebani amanat untuk izul Islam wal muslimin, maka sisihkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk pembangunan dan kelestarian program yang telah dicanangkan oleh takmir itu tadi. Dengan demikian, yang kita keluarkan tidak menyebabkan kemiskinan dan kefakiran, akan tetapi dengan keikhlasan dan keridhaan kita hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah, maka rezeki kita yakin akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, bapak-bapak dan saudaraku, saat orang kaya yang dikeluarkan adalah zakat, kemudian kita yang kita keluarkan sedekah, merupakan pembersih diri kita dan merupakan pembersih rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Perlu kita maklumi dan perlu kita koreksi saudara-saudara kita yang datang di Masjid Nabaus Salam, kemudian informasi infak yang begitu jumlahnya 2 juta misalnya. Kita harus berpikir, Islam jaya, Islam akan bersinar, Islam akan kuat selama manusia muslim itu jauh dari kebakhilan dan jauh dari kemeditan. Dengan dekatnya sakhawah, dengan dekatnya infak dan ikhlasnya mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, insya Allah Nabaus Salam semakin hari akan semakin jaya, semakin hari masjidnya akan semakin menjadi kebanggaan kita sebagai muslim. Ini yang ketiga. Jadi rezeki yang kita keluarkan kemudian kita bersihkan dengan bentuk infak atau zakat, thayyibatan biha anfusakum, pembersih diri kita dan juga pembersih harta yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa ati'u ma amarakum, taati semua yang diperintahkan oleh Allah, taati semua yang digariskan oleh syariat menurut kemampuan kita masing-masing. Kalau sholat, kita wajib dipaksa untuk sholat, sehingga tata cara bapak-bapak dan saudaraku sudah sama-sama maklum. Kalau keempat ini dapat kita tepati, insya Allah, Allah jamin menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhuluna jannata rabbikum bisalam, kita akan dimasukkan surga oleh Allah dalam keadaan selamat. Itu di akhirat. Di dunia, insya Allah hati kita akan semakin jernih, hati kita akan semakin aman, lebih-lebih bangsa kita akan semakin tenang dan semakin dijamin keamanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama orang-orang muslim itu sendiri konsisten dengan hal-hal yang sudah diakui kebenarannya. Lebih-lebih Islam adalah agama yang benar menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang kami sampaikan hari ini
dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi khutbah yang dapat kita jadikan satu pemikiran dan koreksi diri. Kemudian kita cocokkan, kita termasuk golongan yang keberapa, sudahkah kita tepati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal barrur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'buda bihaqqin siwa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zainal anbiya wa asfal asfiya wa atqal atqiya wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi walladzina salaku bi syari'atihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usi binafsi wa ilaikum bitaqwallah. Ittaqullaha fi jami'il halat waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. I'lamu anna Allah Ta'ala amarana bil ittihad wa amarana bi ta'atihi wa nahana an maksiyatihi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiriz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin wa ya ilahal alamin innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad waslih ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuk wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum wa ya ilahana wa ilaha kulli syai' innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن